hanya 3 bahan saja ya teman-teman, yaitu daging. Ini daging sapi. Ini namanya tuh kalau di sini tuh aulam ya. Ini tuh daging yang lunaknya gitu, tapi harus lama direbusnya. Dan ini adalah bakso ikan. Ini aku beli $20 ya. Ini fresh segar, bukan yang freezer. Dan ini jadi hanya 3 bahan saja. Ini akan aku pakai kalau itu 2, tapi kalau 1 cukup, 1 aja ya. Oke, sekarang lanjut aku alubi dulu dagingnya. Nah, langsung kita alubi dagingnya sebentar aja ya, 1 menitan aja. Nah, sudah mendidih begini ya, sudah keluar kotorannya, ini langsung kita matikan apinya. Nah, untuk bumbu pelengkapnya di sini aku udah menyiapkan ini bumbu aroma terapik ya. Ini bumbu aroma yang bikin aroma, ada serai, daun salam, daun jeruk, kemudian lengkuas. Ini sudah pasti endolita, yang bikin endolita rahasianya ini. Dan kemudian bumbu wajib juga ini ada gula, garam, masako, dan penyedap. Maksudnya micin ya. Kalau teman-teman tidak suka micin boleh di skip. Dan di sini aku sudah menggunakan bawang merah, dan di sini ada 2 biji bunga lawang ya. Teman-teman kalau punya kayu manis, cengkeh, kapol itu boleh ditambahkan, nanti enak banget. Karena saya sedang nggak ada ya, dan udah nggak ada kesempatan lagi ke pasar, jadi saya seadanya aja ya. Oke, kita lanjut memasak. Nah, teman-teman pasti udah pada tahu semua ya, memasaknya tentu saja harus panasin minyak dulu. Kalau minyaknya udah panas, kita masukin bawang merah sama bunga lawangnya. Ini supaya baunya harum ya. Bunga lawangnya ikut digoreng sama bawang merah. Kalau bawang merahnya udah kekuningan, baru kemudian kita masukkan bumbu instannya. Di sini saya menggunakan bumbu instan kari Indofood ya. Dan saya akan pakai 1 bungkus aja, kayaknya udah cukup ya, karena kalau 2 bungkus takutnya pedas, nanti majikan gak mau makan. Karena ini nantinya banyak banget ya, gak mungkin aku makan sendiri. Digoreng-goreng dulu supaya itu tidak mudah basi bumbunya. Kemudian kita masukkan daging yang tadi udah dialubi sama bumbu-bumbu aroma terapik tadi, yaitu serai, lengkuas, dan daun jeruk juga daun salam. Untuk lengkuasnya saya geprek aja ya, begitu juga serainya digeprek aja. Udah mengeluarkan bau harum, sekarang saya tambahkan air. Ditambahkan airnya sedikit aja, jangan banyak-banyak ya. Karena nanti saya akan pindahkan ke panci presto dan tidak membutuhkan air banyak karena setengah jam juga udah empuk, udah mateng. Tadi airnya saya menggunakan air panas mendidih ya, supaya cepat mendidih. Nah, ini akan saya ungkep selama setengah jam aja. Kalau teman-teman menggunakan panci biasa, diungkep selama 2 jam dengan api kecil. Setelah setengah jam, saya pindahkan lagi ke wajan. Ini dagingnya udah empuk ya. Wajannya ini bekas saya membuat sambal balado, jadi tidak usah dicuci, supaya ada pedas-pedasnya sedikit ya, supaya pedasnya lebih berasa. Dan ini akan saya rebus lagi. Kemudian saya akan masukkan telur ikan atau bakso ikannya ya. Untuk bakso ikannya beli yang fresh ya, kalau yang di freezer itu nggak enak. Beli yang fresh, ini murah kok, segini banyak cuma $20. Dan saya masukkan bumbu wajibnya. Garamnya jangan banyak-banyak ya teman-teman, nanti keasinan, karena masako juga udah asin ya. Dan bumbu instannya tadi udah ada garamnya juga. Kita tunggu sampai baksonya matang. Kurang lebih 5 menit aja ya. Kalau baksonya udah melar itu berarti udah matang. Oh iya teman-teman, pada waktu pengenalan bahan lupa ya, nggak disebutkan ini santan. Santan ini penting banget untuk menambah gurih rasanya ya. Kalau teman-teman tidak ada santan, sebenarnya udah enak ya tanpa santan juga. Tapi supaya lebih gurih aja kasih santan. Kalau udah dimasukin santan, jangan kemana-mana. Begitu udah mendidih, aduk-aduk. Jangan sampai santannya pecah, kemudian matikan apinya. Jangan lupa icip-icip dulu ya. Ini saya rasanya keasinan. Ngingetin tapi malah keasinan sendiri. Saya akan tambahkan gula sedikit ya. Sebenarnya kalau sama nasi itu udah pas ya, tapi orang sini kan makan nasinya sedikit, jadi makan sayurnya yang banyak nantinya tuh berasa asinnya. Kalau orang kita kan makannya sama nasi, ini udah pas. Kita lihat hasil akhirnya ya. Wow, baunya harum banget, Masya Allah. Ini tuh sedap banget, gurih, enak, sama nasi hangat, Masya Allah. Beneran sumpah enak banget.
Tadi saya beli dagingnya $50, kemudian baksonya 20 jadi 70, sama bumbu-bumbunya ya. Sama santan sama ini ono ya mungkin masuk 100 ya. Tapi ini kalau dimakan sendiri ini awet ini. Menuku selanjutnya yaitu steam telur 3 warna. Ini enak banget. Dan untuk bahan-bahannya yaitu saya menggunakan 3 butir telur ayam, 2 butir telur hitam atau telur ayam cemani, dan 1 butir telur asin dari telur bebek. Di sini saya tidak menggunakan garam, micin atau penyedap apapun, jadi murni rasanya itu perpaduan dari 3 telur ini ya. Dan saya menggunakan loyang persegi panjang ini ya. Langsung ke cara membuatnya. Cara membuatnya sangat mudah banget. Saya akan pisahkan dulu putih dan kuning telurnya. Untuk telur asin, cara memisahkan putih sama kuningnya mudah banget ya, karena kuningnya telur asin itu sudah menggumpal seperti matang. Ini kuning telur asin. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata putih telur asin dan putih telur ayam. Saya udah siapkan loyang dikasih aluminium seperti ini. Tuangkan putih telur ini, kita akan kukus selama 10 menit. Jangan lupa kita masukkan merah dari kuning telur asin ini ya, kita potong-potong. Begitu juga dengan telur hitamnya, saya akan potong-potong kecil seperti ini. Kalau teman-teman takut pisaunya kena tangan, teman-teman boleh menggunakan telenan ya, jangan meniru yang saya lakukan ini. Kalau saya karena udah biasa jadi sudah tahu ya, dikira-kira jangan sampai kena tangan. Ini suara aslinya saya hilangkan karena di dapurnya sedang berisik, banyak suara dari panci presto ya teman-teman. Saya juga menyalakan mesin penyedot debu mesin penyedot minyak yang di atas kompor itu. Nah, setelah selesai kita aduk-aduk seperti ini ya, supaya jangan menggumpal satu tempat. Kita akan kukus selama 10 menit. Kalau waktunya tersisa 2 menit, kita akan masukkan kuning telur yang tadi kita sisahkan. Setelah apinya padam, kita biarkan di dalam wajan yang panas selama 5 menit. Setelah matang, hasilnya seperti ini. Ini gunanya kita menggunakan aluminium, jadi kita lebih mudah untuk mengeluarkannya. Tinggal dikupas saja, dan ini siap untuk dipotong lalu dihidangkan. Menu selanjutnya yaitu menu yang ketiga, saya akan memasak sambal balado serbaguna. Sambal ini bisa teman-teman gunakan untuk memasak balado jenis apa saja. Kita langsung saja ke tahap pembuatannya. Bahan utama untuk membuat sambal balado sama seperti sambal-sambal yang lain, yaitu bawang merah, bawang putih, cabai keriting, dan juga tomat. Ini udah saya cuci bersih dan akan saya blender. Kalau teman-teman tidak suka di blender, boleh diulek ya. Di sini saya juga sudah menyiapkan bumbu aroma, yaitu serai, daun jeruk, daun salam, dan juga lengkuas geprek. Bumbu wajib pastinya harus ada, yaitu garam, gula, penyedap, dan juga micin. Rahasia membuat sambal balado yang enak ala-ala restoran gitu, yaitu kita minyaknya harus banyak untuk menggoreng sambalnya, dan masukkan sambalnya ketika minyaknya udah benar-benar panas. Ini selain akan menjadikan sambal terenak terendolita, ini juga akan membuat kita tidak kesusahan dalam menggorengnya, cepat matang, cepat wangi.
Nah, ini sambal yang tadi udah saya chopper ya. Hasilnya seperti ini. Ini tidak halus banget, sengaja ya teman-teman. Jadi ini bahan utama tadi 4 ya. Bawang merah, bawang putih, tomat, kemudian cabai. Bahan utama 4, bahan aroma juga 4, bumbu wajib juga 4. Jadi semuanya 12 macam. Sangat mudah sekali kan teman-teman? Langsung saya masukkan bumbu 4 aroma terapik ya. Nah, ini serai, lengkuas, kemudian daun jeruk dan daun salam. Supaya nantinya lebih harum ya, saya masukkan barang-barang aja. Dan untuk apinya jangan menggunakan api besar, takut gosong ya. Menggunakan api sedang cenderung kecil aja. Biarkan matang pelan-pelan karena kita menggunakan minyak banyak, jadi ini tidak akan memakan waktu lama. Maaf sebelumnya ya teman-teman, bukan saya berniat mengajari atau menggurui. Saya tahu teman-teman juga pasti udah pada pinter ya. Ini video saya bagikan untuk yang belum tahu saja ya. Barangkali ada yang belum tahu, pastinya ya untuk anak-anak muda yang baru mulai masuk dapur, yang belum pernah memasak ya. Ini saya bagikan resepnya, ini dijamin enak banget. Membuat balado apapun, ini resepnya seperti ini. Nah, kalau untuk semur teman-teman tinggal tambahkan saja kunyit sama kemiri. Itu yang saya lakukan ya. Tambahkan kecap sama santan kalau untuk semur ya. Semur tahu, semur kentang itu enak banget teman-teman. Dan aku sendiri kalau memasak itu nggak harus semuanya wajib ada ya teman-teman. Misalnya daun jeruk nggak ada, saya skip aja kayak gitu. Atau serai nggak ada karena kita di negara orang ya. Kadang-kadang toko Indonya jauh, kita nggak bisa beli gitu ya. Walaupun misal uang ada tapi kan waktunya nggak ada. Atau kadang-kadang waktunya ada tapi uangnya nggak ada. Jadi kalau masak ya nggak harus semuanya komplit ya. Tanda sambalnya udah matang itu kalau minyaknya udah naik ke atas dan baunya udah harum ya. Sambalnya udah berubah warna seperti ini, tandanya udah matang. Setim telur 3 warna, sambal balado serbaguna. Ini cantik sekali, warnanya menarik, baunya harum. Dan ini menu favorit aku, kari daging sapi dan telur ikan. Sangat wangi, sangat enak, sedap, gurih. Pokoknya bikin selera makan bertambah ini mah. Oke teman-teman, buat yang masih menyimak, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Saya cicipin dulu, ini daging sapinya, tadi telurnya udah enak banget, dan ini daging sapinya. Dagingnya pas ya teman-teman, aku menggunakan panci presto selama setengah jam, itu dagingnya enak, tidak terlalu lembek, namun juga tidak terlalu keras, enak banget. Baik, saya mau makan. Nah, ini makan siang saya. Untuk sambalnya saya simpan di kulkas untuk besok karena tadinya mau beli cumi asin ya, cuman di toko Indonya nggak ada, katanya baru datang minggu depan. Jadi ya udah aku masak makan ini aja dulu, enak banget ini tuh teman-teman.